Halo Rebahaners, gimana kabarnya? Gue doain semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada video kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul Enemy at the Gates yang diambil dari kisah nyata. Film ini menceritakan perang antara Uni Soviet dengan Jerman pada Perang Dunia II lalu. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2001. Subscribe dulu biar saya semakin semangat bikin kontennya. Tembusin 1000 subscriber ya guys. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang anak yang sedang diajari kakeknya cara menembak. Film ini sendiri mengisahkan seorang penembak jitu, dia bernama Vasily Zaitsev. Dia lahir 23 Maret 1915 di Yelenovskoye, Rusia. Dalam sejarah hidupnya, Vasily sudah membunuh 242 tentara musuh. Saat kecil, Vasily diurus oleh kakeknya sendiri karena ayah dan ibunya sudah meninggal. Selain mengurus, sang kakek juga mengajarinya cara menembak dengan baik. Kemudian berlanjut pada tahun 1942 dan Vasily sudah menginjak dewasa, dan dalam tahun itu Jerman sedang gencar-gencarnya menyerang Uni Soviet yang mengharuskan Vasily dan rakyat lainnya harus ikut perang karena kekurangan tentara. Saat dalam kereta, Vasily memandang wanita cantik yang sedang membaca. Wanita itu bernama Tania. Tidak lama kereta itu berhenti dan semua warga sipil dikeluarkan. Ternyata kereta ini akan dipakai Uni Soviet untuk menuju Stalingrad. Stalingrad sendiri adalah kota yang menjadi medan pertempuran antara dua negara ini. Semua pasukan pun masuk ke dalam kereta dengan jiwa patriotisme yang membara. Perjalanan yang cukup lama, kereta pun sampai ke tempat tujuan. Semua tentara Uni Soviet turun dari kereta dan kemudian para tentara pun menaiki sebuah kapal. Namun saat di tengah perjalanan mereka pun diserang habis-habisan. Saja hal itu mengakibatkan banyak sekali pasukan yang tewas. Sebagian tentara merasa ketakutan dan ingin melarikan diri, namun sang atasan tidak segan-segan menembak siapa saja yang berani kabur dari tugasnya, dan mereka kabur pun pasti beberapa waktu juga. Akhirnya Vasily dan beberapa tentara yang selamat sampai di kota Stalingrad. Sesampainya di sana mereka langsung dibekali senjata, tapi karena jumlah senjatanya terbatas, alhasil sebagian tentara tidak mendapatkan senjata. Para atasan pun menyuruh mereka yang tidak kebagian untuk ikut dengan tentara yang membawa senjata. Jika mana orang yang punya senjata mati, mereka harus mengambil senjata itu. Setelah itu mereka bergerak untuk menyerang. Namun tentara Jerman sudah siap menghadang mereka. Saat tentara Uni Soviet sudah mendekat, mereka semua langsung ditembaki oleh tentara Jerman. Jelas saja hal ini membuat mereka tidak berdaya dan melarikan diri. Yang paling menjadikannya, mereka yang ingin kabur akan ditembaki oleh atasannya. Tentara Vasily sedang berusaha mendapatkan senjata, namun sampai saat ini ia belum juga mendapatkannya. Serangan itu pun terus berlangsung sehingga para tentara Uni Soviet banyak yang tewas. Setelah ditembaki musuh, terlihat ada seseorang yang mengendarai mobil ke sebuah tempat, tapi tiba-tiba diserang oleh tentara Jerman. Hal itu membuat mobilnya terguling, tapi bagusnya orang yang mengendarai mobil itu selamat. Ia pun langsung berlari untuk bersembunyi. Namun sesaat sebelum bersembunyi, setelah bersamaan datang tentara Jerman, tapi bagusnya orang yang membawa mobil itu selamat. Ia pun berlari dan bersembunyi. Namun saat bersembunyi, secara bersama datang tentara Jerman yang sedang berpatroli. Ia pun berpura-pura menjadi mayat agar tidak ketahuan. Dan para tentara Jerman langsung menembaki mayat-mayat tentara itu. Tujuannya untuk memastikan semua benar-benar tewas. Tapi bagusnya orang itu tidak terkena tembakan dan selamat. Orang itu bernama Danilov. Dilihat dari surat kabar yang ia bawa, Danilov kemungkinan komisaris Rusia. Ia kemudian bergegas mengambil senapan dan akan menembaki perwira Jerman yang ada di depan gedung. Saat peletuk senjata ditarik, ternyata senapan itu tidak ada pelurunya, dan di saat bersamaan ternyata Vasily tidak mati. Sepertinya ia bersembunyi dan menyamar menjadi seorang mayat. Lalu Vasily menawarkan diri untuk mengisikan senjata tersebut. Danilov memberikan senjatanya kepada Vasily, kemudian Danilov memerintah Vasily untuk menembak para perwira Jerman tersebut karena ia kurang mahir dalam menggunakan senjata. Vasily yang sudah terlatih sejak kecil oleh kakeknya dengan yakin mengerahkan senjatanya ke arah perwira tentara Jerman, dan satu persatu perwira Jerman berhasil. Setelah berhasil membunuh, dari sinilah Danilov dan Vasily berkenalan dan menjadi sahabat.
Lalu Danilov menyebarkan keberhasilan Vasily membunuh perwira. Ia membagikan kabar itu bertujuan agar harapan rakyat kembali terbangun. Berkat propaganda Danilov, akhirnya Vasily pun menjadi orang yang terkenal. Diketahui Danilov adalah petugas politik Uni Soviet, jadi dengan mudahnya ia bisa menyebarkan propaganda tersebut. Koran yang membuat kehebatan Vasily pun terus dicetak, dan berkat hal itu Danilov dan Vasily dinaikkan jabatannya. Danilov dinaikkan sebagai Staf Jenderal, sedangkan Vasily sebagai divisi sniper. Kemudian Shin kembali memperlihatkan Vasily yang sedang bertugas. Di saat itu juga ia dikagetkan dengan kemunculan anak kecil yang menghampirinya. Anak itu bernama Sasha. Kemudian Sasha menyuruh Vasily ke rumahnya. Jadi guys, saya jelasin siapa itu Sasha. Sasha adalah penggemar berat Vasily. We know how much we owe you. Sasha, drop that right now. Tak lama kemudian Danilov datang ke tempat itu. Kemudian Danilov menyuruh Vasily menulis artikel. Saat Vasily menulis surat, tiba-tiba seorang wanita datang, dan itu adalah Tania. Seketika itu juga Vasily dan Danilov terpukau dengan kecantikan Tania. Vasily mengatakan bahwa ia pernah bertemu di suatu kereta, namun sayangnya Tania tidak mengingatnya. I recognize you. I saw your picture in the... Film beralih pada 21 Oktober 1942, tepatnya di pusat kantor Jerman di Stalingrad. Karena kehebatan sniper Uni Soviet telah membunuh para perwira Jerman, hal itu membuat resah Jenderal Jerman. Ia sampai menamakan seorang sniper handal, ia bernama Konai. Ia sendiri sudah menjadi pangkat mayor di negaranya. Jenderal memerintahkan Jenderal Konai untuk menghadapi sniper Uni Soviet dan membunuhnya. Is no more than else. Certainly not someone so pristine. I'll fix it so that he's the one who finds me. Saat pagi hari, Vasily sedang tertidur, namun tiba-tiba ia dibangunkan oleh temannya. Temannya mengatakan bahwa ada sniper Jerman di suatu gedung. Vasily dan dua sniper lainnya pun bergegas menuju gedung tersebut. Setelah mencari posisi sniper musuh, akhirnya mereka menemukan posisinya, dan Vasily pun langsung menembaknya. Let's go get his dog tag. Dirasa sudah membunuhnya, Vasily langsung mengeceknya. Namun tiba-tiba temannya yang berjaga di luar harus tertembak mati. Dan ternyata objek yang tadi Vasily tembak itu adalah sebuah patung. Dengan penyamaran dan taktik yang lihat, si sniper musuh bersembunyi dengan rapi. Di sana Vasily sudah menyadari bahwa sniper itu masih berada di gedung tersebut. Hingga akhirnya Vasily dan rekannya mencoba mencari keberadaan musuh dengan sangat hati-hati. Namun secara bersamaan tiba-tiba pesawat Jerman berdatangan dan meluncurkan amunisi. Tentu saja ledakan tersebut membuat temannya ketakutan sehingga ia berusaha untuk pergi dari gedung ini. Sebelumnya Vasily menyuruhnya agar ia tidak keluar dari tempat ini, namun orang ini tetap kekeh dan inilah akibatnya. Sang sniper musuh berhasil membunuh teman Vasily dengan mudah. Untungnya di sini Vasily berhasil selamat dan melarikan diri. Dan sniper itu adalah Mayor Konai. Kemudian Mayor Konai menyuruh Sasha untuk membersihkan sepatunya. Sedikit info, jadi di sini Sasha berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Di sana Mayor Konai menanyakan Vasily yang sudah tertera di dalam koran, dan Sasha menjawab bahwa ia mengenalnya dan sering bertemu Vasily. Mendengar hal tersebut, tentu saja Mayor Konai mempunyai kesempatan untuk meminta informasi terkait Vasily lewat Sasha. Sementara di tempat lain, Vasily menceritakan kejadian kemarin kepada Danilov, dan ternyata Danilov sudah mengetahui bahwa sang sniper itu adalah Mayor Konai. Merasa Mayor Konai bukan sembarang sniper, akhirnya ia mendatangkan salah satu sniper hebat yang berasal dari negara lain. Ia adalah Kolikov. Dan ternyata Kolikov ini dulunya pernah menjadi murid Mayor Konai sebelum perang terjadi. Dan kini Kolikov akan menjadi partner Vasily karena ia tahu taktik yang digunakan Mayor Konai. Kemudian Vasily dibawa ke hadapan kita, ia adalah Ketua Dewan Menteri Uni Soviet. How old are you, Vasily? You know what this... I'd rather know. One more question for in Germany. It's a sign the Germans are... Singkat cerita, Vasily Kolikov dan satu tentara lagi akhirnya bergegas ke tempat di mana sniper itu berada. Dengan pengalaman sebelumnya, Vasily memberitahu teman-temannya bahwa orang yang di atas itu adalah sebuah jebakan. Mereka masuk ke suatu gedung untuk mengambil posisi yang strategis. Saat mengintai musuh, Kolikov merasa haus. Ia kemudian memerintahkan temannya mengambil minuman. Orang itu pun pergi mengambilnya. Namun tidak disangka, justru ia tertangkap oleh tentara Jerman. Mayor Konai menanyai keberadaan Vasily dan Kolikov, tapi ia tidak mau menjawab. Dan sebagai hukumannya, pakaian dilepas dan diganti dengan pakaian Jerman. Kemudian ia digadikan sebagai pancingan agar Mayor Konai bisa mengetahui posisi Vasily dan Kolikov.
Setelah Kolikok membunuh temannya, kini Mayor Konai mengetahui posisi Vasily dan Kolikok. Tidak mau kalah, Kolikok pun menggunakan strategi tipuannya. Namun sayangnya, pancingannya tidak membuat Mayor Konai terpancing. Tentu saja Mayor Konai sudah tahu bahwa itu adalah jebakan. Karena tidak ada tembakan dari Mayor Konai, Kolikok pun merasa Mayor Konai tidak ada. Mereka pun berniat berpindah ke gedung sebelah. Namun saat meloncat menuju gedung sebelah, Kolikok tertembak oleh Mayor Konai. Vasily yang melihat itu shock dan ketakutan. Setelah kajian tersebut, Vasily mulai ragu dengan dirinya sendiri. Ia berkata kepada Danilov bahwa ia tidak sanggup menghadapi Mayor Konai. Danilov mencoba menguatkan Vasily dengan mengatakan bahwa akan ada orang yang bisa memberikan informasi detail mengenai Mayor Konai. Ia juga berpesan kepada Vasily untuk menyampaikan perasaan kepada Tanya. Ternyata diam-diam Danilov menyukai Tanya. Vasily pun pulang ke rumah. Sesampainya di sana, ia langsung memberitahukan Tanya bahwa Danilov sangat menyukainya. Tapi nampaknya Tanya tidak menyukai Danilov. Did Danilov ask you to tell me this? Di sisi lain, terlihat Sasha yang merupakan anak dari Vavilov sedang bersama Mayor Konai. Ia memberitahu perihal jalur yang sering dilewati oleh Vasily. Dan sebagai imbalannya, Mayor Konai memberikan daging dan beberapa makanan. The tractor factory is big. Setelah mengetahui jalur tersebut, Mayor Konai pun bersiap di posisinya. Namun Vasily dengan insting kuat, dia sudah tahu akan hal itu. Ia memilih jalur lain dan akan menyerang Mayor Konai dari belakang. Lantas ia pun melewati pipa-pipa besar, tapi saat melewati, Mayor Konai mendengar suara getaran dari pipa tersebut. Saat keluar dari pipa, mereka langsung ditembaki oleh Mayor Konai yang sudah menunggu dari celah-celah. Akibatnya teman Vasily tertembak di tangannya. Kemudian Vasily menyuruh temannya untuk kembali ke camp. Di saat itu Vasily terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Senjata terlempar dan ia tidak bisa kemana-mana karena posisinya sudah terkunci oleh Mayor Konai. Walaupun ia sudah berusaha dengan pisau yang ia ikat dengan tali, namun sayangnya Mayor Konai menembaki tali tersebut. Di sisi lain, teman Vasily berhasil sampai di camp. Ia memberitahu bahwa Vasily sedang terjebak di suatu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Tanya yang mendengar hal itu langsung bergegas menuju tempat tersebut. Singkat cerita, Tanya pun sampai di tempat Vasily dan Vasily langsung mengatur strategi untuk mengalihkan perhatian Mayor Konai. Ia menyuruh Tanya untuk mengambil pecahan kaca yang tadinya akan memantulkan cahaya, dan cahaya itu akan mantul ke penglihatan Mayor Konai sehingga Mayor Konai akan silau. 2, 1. Strateginya pun berjalan lancar dan Mayor Konai terkena tembakan di bagian telapak tangannya. Merasa hal ini akan buruk, Mayor Konai pun memutuskan untuk mundur. Vasily dan Tanya kemudian memutuskan kembali ke camp. Kini mereka semakin akrab dan sepertinya mereka saling suka. Malam harinya mereka dikasih tahu mengenai persembunyian Mayor Konai. Vasily langsung mencari posisi untuk mengintai Mayor Konai. Hampir semalaman ia mengintai Mayor Konai namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Karena tidak tidur semalaman, ia ngantuk berat dan tertidur di antara mayat-mayat. Dan ketika Vasily tidur, tibalah Mayor Konai ke tempat tujuannya. Tidak lama datang tentara Uni Soviet yang akan menjarah barang-barang berharga dari para mayat. Kemudian film berpindah di mana Tanya akhirnya bertemu dengan Vasily. Saat mereka melepas rindu, tiba-tiba Tanya melihat Sasha yang sudah digantung di tiang yang sangat tinggi. Setelah berhasil tenangkan, lalu Tanya pergi menuju rumah Filipov. Dan di saat di perjalanan ia bertemu dengan Danilov. Ia dan Danilov kemudian pergi ke rumah Filipov. Dan Tanya menyuruh Filipov untuk pergi dari rumahnya, karena sebentar lagi kota Stalingrad akan dikuasai penuh oleh Jerman. Namun Filipov mengatakan bahwa ia dan dirinya tidak akan meninggalkan rumahnya. Ia juga menunggu Sasha untuk pulang ke rumahnya. Seperti kita tahu bahwa Sasha sudah tewas terbunuh oleh Mayor Konai. Dan Danilov terpaksa berbohong bahwa Sasha menjadi pengkhianat dan berbelot ke tentara musuh. Filipov yang awalnya menolak dievakuasi akhirnya mau dievakuasi. Dan ketika di perjalanan mereka terkena serangan bom. Karena serangan bom tersebut membuat Tanya luka parah dan dibawa ke pusat penanganan korban perang. Sementara Danilov memberitahu Vasily bahwa Tanya terkena serangan bom dan mengatakan mungkin Tanya sudah tewas. Mendengar hal tersebut, Vasily pun tidak dapat menahan sedihnya. Danilov yang merasa bersalah akhirnya mengorbankan dirinya sebagai pancingan dan tidak lama Mayor Konai menembak Danilov. Kemudian Mayor Konai mengeceknya. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Vasily muncul di sisi kirinya, dan kini Mayor Konai tidak bisa apa-apa selain pasrah akan takdirnya. Ia sudah masuk jebakan Vasily, dan Vasily langsung menembak Mayor Konai.
3 bulan kemudian, tepatnya 3 Februari 1943, Jerman akhirnya menyerah tanpa syarat setelah tentara mereka kalah terkepung.